Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sambung tausiah dari yang pertama tadi dengan surat An-Nahl, surat yang ke-6 ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajalum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, kalau Allah menghukum awak dek karena pelanggaran agama yang awak lakukan, mungkin tak ada awak seorang jo tinggal di muka bumi kalau itu. Seperti Allah menghukum Nabi Adam berbuat zalim di dalam surga. Wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Langsung Allah keluar dari surga. Qul nahbitu minha jami'a. Keluar kalian dari surga ku kasadualahnya kata Allah. Nah, kini Bapak Ibu masih diagih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki masa-masa lalu awak, termasuk ambo sendiri. Karena awak mempunyai masa lalu yang beragam. Adonan nelo, adonan buruk. Nah, kalau tibunan buruk awak karajokan, kalau dihukum oleh Allah, tidak seorang jawab nang ketinggal di muka bumi kuna. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kalau bekolah habis jatah awak, masuk awak tinggal di dunia, nah, otomatis awak akan dijapui. Nama pertanyaannya adalah, japui elok atau japui buruk? Kalau awak masih melakukan kezoliman juga, melakukan kesalahan juga, japui awak dipastikan indah elok. Tapi kalau awak merubah pandangan hidup awak, ingin balik kepada Allah, insya Allah japui awak japui elok. Nah, pilihan jatuh kepada bapak dan ibu. Nama dan kawak pilih.
Nah, jadi awaklah banyak melakukan kezaliman, termasuk ambo sendiri. Cuman diagih kesempatan menjalang awak pulang untuk memperbaikinya. Nah, jadi Bapak Ibu, ikut perhatikan ayat baik-baik. Kalau Allah menghukum awak dek karena kezaliman awak, ndak seorang pun nang katinggal di dunia. Nabi Adam membuat kezaliman di dalam sarugo. Awak membuat kezaliman di mana? Di dunia. Kalau lah tibu masuk nyuntuk pulang, indak jo namo pulang, masih melakukan kezaliman jo, tapaso dijapui paso. Kalau anak ibu masuk pulang, ndak jo pulang-pulang, bajapui bapangannya. Bala cuy. Jadi awak kalau pulang besok nak ingin lo dilacui. Silakan Bapak Ibu buka surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 93. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu cari kalimat yang berbunyi walau taro, bagian di tengah. Ya, walau taro. Alangkah. Dari sobo? Walau taro, ambo bacakan saja sampai nanawak mangkasih dalam kaji siang hari ini. Dan tolong Pak Win nanti melihat terjemahnya mulai dari sekiranya kamu melihat. Ya Pak Win ya? Ya Pak. Nah, kita baca dari walau taro saja, Wak, menghemat waktu seketik. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Nah, jadi kalau hendak cuma melok status keberadaan awak sampai batih waktu yang ditentukan oleh Allah, pulang awak japui pasu. Masuk pulang anak awak lah tiba wakatunya pulang harilah sanjo hendak jo pulang, bacarinya lai, basobok, balambui supaya nak pulang. Awak betul jua. Lah tiba saatnya pulang, awak indak juga fikir pulang lero masih melakukan pelanggaran-pelanggaran agama je, dah ada dijapui pasu. Nah, kalau lah dijapui semacam itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Nah, itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Apalagi kalau tiba di orang kafir, tambah parah lo lagi japuinya. Coba lanjut dulu. Surat Al-Anfal, surat 8, ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Nah, nampak? Jadi orang kafir itu pulang japui paso besok sadolah itu mah. Sebab karena dia tidak ingin mati. Kalau dia awak mati, awak percaya awak mati. Cuman awak sehari-hari masih melakukan kezoliman demi kezoliman. Artinya pelanggaran demi pelanggaran. Orang kafir tidak adanya ingin hidup 1000 tahun lagi.
Sedangkan Nabi mengatakan umur awak hanya berkisar 60 dengan 70. Kalau orang kafir tidak ingin hidup 1000 tahun lagi, makanya dia tidak mau mati. Coba buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 9 sampai 96. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Bah. Nah, kadang-kadang nan sarupo itu lo nan diinginkan de umat Islam. Sehingga menjadi orang yang tamak dengan kehidupan dunia. Karena dia berpikir ingin hidup 1000 tahun lagi. Dari panjang mana umur, tolong indah juga selamat kayaknya. Bah, dia panjang pikir. Makanya kajian mau sampaikan dalam pekan-pekan ini kepada awak. Fikir pulang selalu. Ya kalau lo berfikir pulang awak tu kan tak payah mana menjapui, nak perlu dilambui. Jadi orang kafir tadi ba mako dilambui muko balakang, nyuna amo pulang do. Nyo ingin menguasai dunia, nyo ingin mengumpul dunia ko sebanyak-banyaknya dek tamaknya tadi itu ha. Jadi kalau bapak ibu lah berfikir model itu, lo sehingga lah banyak lo pelanggaran, lo dijapui paso, lo pulang. Di dalam pekan ku kaji nama sampai kawakan itu aja nyoba cara mencapai khusyuk Ustaz. Caranya adalah berfikir pulang lain. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sabar dan solat barek kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang berfikir pulang. Awak berfikir ingin hidup 1000 tahun lagi meniru orang tadi. Coba lihat lagi tu. Surat Al-Jum'ah, surat 62 ayat 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannau abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi dosulah banyak, maka takut mati. Kalau celik wajah ni orang bagi takut mati bentuk saudara. Nak celik wajah, bukan nan asli nak tahu bodoh. Yang salah lo bapak ibu, nan asli nak tahu mau celik wajah ke macam orang takut mati saudara. Ya dosa banyak bana, dosa banyak bana. Acu nunjuk hendak takut mati, acu nunjuk. Kalau ambo yo takut mati gini, wah dosa masih anduk yo baru. Nah, kan ada menunjuk hendak takut mati kan ada menunjuk anak. Alah, jadi awak baam aku takut kita bayang ju dosa barunya begitu ha. Nah, jadi kalau ingin berfikir pulang tentu ada takut mati le doa, awak siap. Kalau bekal awak wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaklah setiap awak mempersiapkan bekal untuk dibawa pulang. Tadi inilah sampaikan kaji nak salah ambo tadi. Idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi kalaupun awaklah meninggal bana besok amal nang dibawa pulang tetap ado. Pertama adalah sedekah jariyah. Nang kedua ilmu yang bermanfaat. Nang ketiga anak soleh yang mendoakan awak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, coba mari kita buka surat Qaf. Surat 50 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Jadi yang sakaratul maut awak tidak akan bisa menghindar daripadanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Penghabisan. Nah, ko yang penghabisan. Yang tadi terakhir ko penghabisan surat Al-Mulk. Surat 67 ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jadi anak kaditakuin hidup jemati samo kaduanya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagi Allah tu ujian untuk awak. Siapa yang paling okey amalnya. Ulang lagi ya. Siapa yang paling okey amalnya. Siapa yang paling rancak, siapa yang paling bagus, siapa yang paling elok amalnya. Hidup mati bagi Allah itu sami maun. Podo wae sawaun. Basawa samo sajo. Ini yang kau tanya adalah tentang amal awak masing-masing. Apakah sudah lebih baik atau malah makin turun ke bawah? Dek takut mati, awak kumpulkan dek tamak sekalian ananadu dia te dunia. Nah, karena waktu latih bolo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada hari ini atau tausiah yang kedua. Semoga bermanfaat bagi awak basa mondaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.